Teman-teman, berjumpa lagi kita di Lensa Elektro. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki kipas angin kesayangan anak-anak kita ya, yang kerusakannya atau kendalanya tidak mau lagi hidup tiba-tiba ya. Mungkin kalau kita beli harganya nggak terlalu mahal, tapi ada baiknya kalau memang kita bisa perbaiki ya, kita perbaiki aja, jadi menghemat biaya juga ya. Cara memperbaikinya gampang teman-teman. Yang pertama, untuk kendala kipas angin yang seperti ini, teman-teman harus cek dulu adalah kita cok dulu ke arusnya. Nah, setelah kita cok ya kan kipas angin ini tidak hidup. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kita harus dengar bunyi di dalamnya teman-teman. Bunyi di dalam ini ya, kita dengar bunyinya. Nah, ternyata di dalamnya ada bunyi mendengsing gitu teman-teman, seperti bunyi suara arus gitu ya. Nah, kalau begini kendalanya, maka kipas angin ini adalah kesalahan di motornya ya teman-teman. Jadi nggak perlu beli yang baru, cukup teman-teman perbaiki. Jadi cara memperbaikinya teman-teman ikuti video ini sampai tuntas ya. Joknya kita cabut dulu, oke teman-teman. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan lah teman-teman, biar teman-teman nanti nggak repot ya. Yang pertama kita gunakan obeng ya, obeng ini seperti biasa obeng bunga ya teman-teman, obeng bunga. Cuma karena bagian ini teman-teman, baut ini terlalu dalam ya, kadang obeng bunga ini tidak bisa masuk ya, sebagian bisa ya, sebagian tidak. Teman-teman juga harus gunakan obeng ini teman-teman. Nah, pastikan bahwa ada obeng yang kecil agar bisa mencapai bagian yang dalam yang tidak bisa dicapai oleh obeng yang besar ya teman-teman. Selanjutnya peralatan ketiga ya teman-teman. Teman-teman sediakan minyak makan ya. Nah, minyak makan, ini dia minyak makan teman-teman. Nah, jadi teman-teman fungsi minyak makan ini nanti untuk melumasi motornya atau membersihkan bagian motornya yang berkarat ataupun yang lengket ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bongkar kipasnya. Teman-teman, cara membongkarnya adalah gunakan obeng bunga ya. Karena obeng bunga ini tidak bisa, kita gunakan obeng bunga ini. Ambil mata yang paling besar ya. Nah, teman-teman besar, buka semua baut-bautnya ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, kita buka dulu. Nah, buka semua baut-bautnya. Nah, ini yang paling dalam mungkin nggak bisa dimasuki sama obeng yang besar ya teman-teman, gini maksud saya. Nah, tidak bisa dijangkau, makanya kita gunakan obeng yang bagian kecil. Tapi kalau teman-teman ada obeng kecil, gunakan obeng kecil juga nggak apa-apa, nggak perlu membeli obeng yang ini ya. Nah, ini ke dalam. Oke, bongkar ya teman-teman. Jadi karena untuk mempercepat video ini saya sudah buka semua bautnya, tinggal kita mencopotnya ya teman-teman. Oke, kita copot, pindahin dulu. Nah begini tampilannya teman-teman. Nah, karena tadi ada bunyi desingan seperti bunyi power gitu ya, berarti pastikan kalau ada bunyi desingan seperti bunyi arus, berarti kipas angin ini tidak rusak pada sistem motornya. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Karena kalau sistem motornya rusak, maka tidak ada bunyi desingan atau tidak ada bunyi arus ya teman-teman. Jadi untuk membuka ini saya tinggal tarik aja teman-teman. Nah, gini ya teman-teman ya, tinggal tarik. Terus di sini ada baut teman-teman, kita tinggal yang ini kita gunakan obeng besar teman-teman, karena kan baut ini terlalu besar, keras ya. Nah, ada dua ya teman-teman, saya udah buka tadi satu, tinggal satu lagi. Ini besar ya. Jadi begini juga yang kecilnya, kita buka. Fungsi obeng besar ini agar mudah membuka baut yang keras ya teman-teman. Sedangkan obeng kecil tadi untuk menjangkau aja baut-baut yang tidak bisa dimasuki oleh obeng yang besar.
Nah, setelah ini kita buka semua, ini tinggal kita angkat ya teman-teman. Ini nampak kan udah kotor ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kan udah kotor ya. Ini ya. Tapi ada tips teman-teman ya, sebelum membuka ini sebaiknya coknya harus sudah dicabut ya. Nah, agar nanti teman-teman tidak kesetrum. Nah, setelah ini kita buka ya teman-teman ya, kita angkat. Nah, kotor ya, banyak debu, dan di sini ada karat ya. Nah, karat inilah yang membuat ya rotor ini teman-teman tidak bisa bergerak. Ini bergerak tapi agak keras, sehingga kekuatan lilitan apa namanya yang disebut ini lilitan transformatornya tidak sanggup untuk memutar rotor yang sudah macet ini ya. Karena pada kipas angin jenis ini, kipas ini tidak menggunakan yang namanya elko ya teman-teman. Elko, maksud saya bukan elko, menggunakan kapasitor yang biasanya digunakan pada mesin-mesin untuk membantu lonjakan atau beri daya kejut ya, memberi daya kejut ya, yang lebih ya. Jadi pada motor ini tidak menggunakan kapasitor, sehingga apabila terjadi karat atau ada debu yang melengket di sini ya teman-teman, ada debu yang lengket di sini, sehingga motor ini tidak sanggup bergerak. Nah, ketika motor ini tidak sanggup bergerak, maka arus listrik akan berbunyi mendesing seperti bunyi arus ya, kesetrum gitu. Dan sangat bahaya bila ini terus-terus dipertahankan. Karena kenapa? Bisa mengakibatkan lilitan atau kumparan pada motor ini hangus karena panasnya tersimpan di sini. Motor tidak bisa berputar ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah sekarang adalah membersihkan motor ini ya, bersihkan motor ini. Jadi untuk membersihkan karat-karat ini teman-teman ya, pertama kita buka dulu. Pertama kita buka ini ya teman-teman. Ini fungsi obeng besar untuk membuka baut yang keras atau yang kenceng ikatannya. Kita gunakan yang kecil, kita tidak sanggup untuk memutarnya. Nah, pertama teman-teman kita buka ini ya, rotornya ini. Nah, kita cabut seperti ini. Nah, begini ya, begini ya. Nah, lalu ini yang berkarat ini teman-teman, kita cuci atau kita bersihkan ya. Lalu kita gunakan minyak makan ya teman-teman, minyak makan untuk dioles atau melumuri bagian yang berkarat ini teman-teman, agar rotor ini tidak lagi macet ya teman-teman. Nah, ini fungsinya. Jadi untuk mempercepat video ini saya akan bersihkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini kita bersihkan dari debu ya, rotornya telah kita bersihkan dari debu dan elemen motor, kumparan motor yang telah kita bersihkan dari debu. Tinggal teman-teman kita oleskan minyak makan ya teman-teman. Kita oleskan minyak makan di seputaran ini ya, seputaran ini oleskan minyak makan teman-teman, agar karatnya hilang ya. Nah, karatnya ini kita gunakan minyak makan yang simple aja teman-teman, yang ada di rumah. Tapi kalau teman-teman ada yang namanya pelumas lain, boleh gunakan juga ya. Kita gunakan di sini. Ini gunakan semua ya teman-teman. Oke. Dan ini tempat rotor belakangnya teman-teman. Kalau masih minyak makan. Nah, setelah kita lumasi minyak makan teman-teman silahkan pasang seperti semula ya. Teman-teman pasang seperti semula ya, seperti tadi kita membongkarnya. Ini dia. Oke teman, pastikan rotornya masuk pas ya teman-teman. Sudah masuk ya, dan kita tutup kembali ya teman-teman. Ini saya kasih yang ini satu lagi, tadi yang berkarat ya teman-teman ya. Nah, keluar karatnya itu ya. Oke.
Oke, tinggal kita pasang kembali. Jadi untuk mempercepat videonya, saya pasang dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah kita pasang kembali ya. Udah kita taruh olesi minyak makan tadi ya. Nah, setelah ini kita pasang kembali, maka ini kita cek dulu ya teman-teman. Kita tes cok kembali. Ini coknya, kita cok, kita lihat hidup apa tidak. Nah teman-teman, ternyata hidup ya. Teman-teman bisa lihat berputar dan dia mulai bunyi lagi. Nah, biar lebih jelasnya teman-teman, saya pasang baling-balingnya ya. Nah, kita pasang baling-baling dulu untuk mencobanya ya. Kita cok ya, kita lihat apakah sudah bisa. Nah, ternyata sudah hidup ya teman-teman. Nah, oke, kita matikan. Jadi beginilah teman-teman cara memperbaiki kipas angin sendiri ya, agar menghemat biaya atau tidak perlu membeli yang lain. Jadi seperti pada awal saya katakan tadi, bahwa kipas angin jenis ini dia tidak menggunakan kapasitor, sehingga apabila rotornya sedikit saja berdebu ataupun bekarat karena sering dipakai ya, jadi elemen elemennya terlalu panas dan menimbulkan karat, maka kipas angin ini tidak akan bekerja lagi. Jadi untuk bekerja kembali agar rotornya berputar kembali, kita cukup membersihkan dan memberikan minyak makan. Oke teman-teman. Teman-teman, beginilah cara memperbaiki kipas angin jenis kecil gini ya teman-teman, yang biasa disukai oleh anak-anak. Jadi kalau dia tidak berfungsi lagi, berarti dia mengalami macet pada rotor, karena kipas angin jenis ini dia tidak menggunakan kapasitor untuk mengejutkan tenaga atau memberi daya kejut kepada rotor untuk bekerja, sehingga sangat sensitif dan sangat mudah untuk macet ya teman-teman. Ketika kendalanya macet ya, seperti inilah cara memperbaikinya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalau menurut teman video ini bermanfaat, silahkan teman share atau bagikan ke teman-teman yang lain ya, agar semuanya juga bisa memperbaiki peralatan elektronik di rumah masing-masing ya. Dan beri terus tanda like-nya buat saya teman-teman, agar saya semangat buat konten-konten video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita pasang seperti semula ya teman-teman. Setelah kita pasang seperti semula ya, sudah bautnya kita ikat semua kembali, maka kita tes kembali ya. Kita posisikan tombolnya dulu ke off ya, lalu kita cokkan ke listrik ya. Nah, kita cokkan ke listrik dan kita posisikan tombolnya ke on. Kita coba. Nah, kipas anginnya sudah mulai bekerja kembali teman-teman. Oke, nomor 2 ya, jadi kencang. Oke, jadi terima kasih teman-teman buat yang sudah menonton ya. Jangan lupa like dan share, juga subscribe-nya ya teman-teman, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan beginilah cara memperbaiki kipas angin kesayangan anak-anak kita. Jadi sekian dulu videonya teman-teman. Terima kasih dan salam.